محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أيها الناس أنصتوا ولا تتكلموا عند الخطابة لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين الخطبة فيها مقام ركعتين وإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغوت ومن لغو فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا جميعا رحمكم الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الآية Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini khatib mengajak kepada diri khatib pribadi khususnya, umumnya kepada seluruh jamaah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya.
Sifat takwa dan iman adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga pada hari ini kita seluruhnya masih diberikan kesehatan jasmani rohani, masih diberikan keimanan keislaman, sehingga pada hari ini, detik ini, kita masih melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh berkah ini dengan keadaan sehat walafiat, walhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya bacaan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini menerangkan bahwa kewajiban kita sebagai orang beriman untuk selalu membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kelak kita semuanya, keluarga kita, termasuk umat yang mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan sudah berlalu, bulan Syawal sudah berlalu, dan bulan Dzulqa'dah sekarang tiba saatnya. Ini adalah momen bagi kita semua yang masih merasakan yang namanya kehidupan. Momen bagi kita seorang muslim untuk semakin meningkatkan ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses peningkatan keimanan dilakukan antara lain dengan cara memperbanyak ibadah serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya memperbanyak ketaatan yang muaranya adalah pada bertambahnya kuatnya iman dan ketakwaan ini, tentu dengan harapan agar kita menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innallaha yuhibbul muttaqin, yang artinya wallahu a'lam bimuradih, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda dan gambaran tentang orang-orang yang bertakwa sehingga mereka terkenal dari ciri-cirinya. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tanda-tanda orang yang bertakwa sebagaimana dalam surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya wallahu a'lam bimuradih, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik dalam waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang menggalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tersebut menjelaskan sifat orang yang bertakwa. Yang pertama yaitu orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam kondisi senang maupun susah, ia tetap mampu istiqomah, mampu konsisten. Orang yang bertakwa tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga keluarganya, tetangganya, serta orang-orang yang membutuhkan pertolongan, terutama orang-orang yang tidak mampu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanda kedua orang yang bertakwa adalah mampu menahan amarah. Marah ataupun emosi pada dasarnya adalah hal yang manusiawi. Akan tetapi bagi orang yang bertakwa, ia mampu menahan, tidak meluapkan ketika marah. Hal ini diibaratkan sebagaimana termos, ia mampu menyimpan dan menahan panas. Demikian pula orang yang bertakwa,
mampu menyimpan rasa panas ataupun kesal. Ia juga mampu mengeluarkan rasa tersebut pada waktu yang tepat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Beliau bertanya, siapakah orang yang paling kuat? Tanya Rasulullah. Para sahabat menjawab bahwa orang yang kuat adalah orang yang mampu menang ketika menghadapi banyak orang dalam perkelahian. Akan tetapi baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laisa dzalika walakinnal ladzi yamliku nafsuhu indzal ghadab. Bukan demikian kata Rasulullah, tetapi petarung sejati adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak kita lihat di media sosial, banyak kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, banyak orang yang kadang-kadang sangat sulit sekali untuk mengendalikan amarahnya. Maka dari itu, ciri yang kedua ini adalah bagian dari ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu orang yang mampu mengendalikan amarahnya, baik dalam keadaan luang maupun lapang, baik dalam keadaan apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanda ketiga dari orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan manusia, kesalahan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, khudil afwa wa'mur bil arfi wa'rid 'anil jahilin, yang artinya, jadilah engkau wahai Muhammad seorang pemaaf, perintahkanlah kepada yang baik minan nas, yaitu hubungan sesama manusia. Kita bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah kita termasuk orang yang bertakwa? Maka ketiga hal tersebut bisa kita interpretasi dalam diri kita masing-masing. Apakah setiap harinya kita mampu melaksanakan ketiga hal tersebut? Jawabannya adalah pada diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu indikator diterimanya ibadah kita, sholat kita, zikir kita, dan ibadah-ibadah yang lain oleh Allah adalah ketika dalam diri kita tumbuh dan tampak nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Yakni semakin kuatnya kepedulian terhadap sesama, tumbuhnya berbagai baik dalam keadaan, tumbuhnya semangat berbagi baik dalam keadaan lapang maupun sempit, kemampuan menahan amarah, serta kelapangan hati untuk memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi apabila kita bersosial di masyarakat, apabila ada orang yang berbuat salah, apabila kita mau disebut sebagai orang bertakwa, maka diri kita harus mampu memaafkan orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila ibadah-ibadah kita, ibadah-ibadah yang semuanya itu termasuk ibadah sholat, ibadah puasa dan yang lain, tiga sikap ini semakin mengakar dalam diri kita, maka itulah tanda bahwa ibadah kita tidak sekedar formalitas, tidak hanya